Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fani, nomor absen 9, kelas 12 MAPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan struktur dan sistem politik ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Yang pertama, sistem politik Indonesia pada awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Pada awal kemerdekaan, Indonesia mengubah sistem pemerintahannya dari presidensial ke parlementer karena tantangan dari KNIP. Hal ini menyebabkan beralih fungsinya KNIP dari pembantu presiden menjadi majelis legislatif. Perubahan sistem pemerintahan ini menyebabkan beberapa masalah, salah satunya permasalahan perbedaan ideologi seperti perbedaan ras, agama, dan suku. Kemudian ada permasalahan dari eksternal seperti Jepang yang masih mempertahankan status kolonial Indonesia sembari menunggu sekutu untuk menyerahkan wilayahnya. Namun kedatangan sekutu bersama nikah membuat Indonesia dalam masalah, sehingga pada tanggal 2 Agustus 1946, Indonesia sempat memindahkan ibu kotanya dari Jakarta ke Yogyakarta. Pada sistem ini, kabinet disusun berdasarkan pertimbangan kekuasaan partai dalam parlementer dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Ini disebut sistem liberal, sehingga pada saat itu disebut masa demokrasi liberal. Pada masa ini sistemnya berbeda dengan Inggris yang biasa dikenal sebagai Zakon Kabinet. Pada sistem ini, Perdana Menteri memimpin kabinet, presiden hanyalah lambang kekuasaan saja. Dasar hukum yang digunakan pada masa ini adalah Undang-Undang Dasar 1950 karena Indonesia beralih dari RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali. Pada sistem ini, kabinet disusun berdasarkan pertimbangan kekuasaan partai dalam parlementer dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Selama masa demokrasi liberal, Indonesia telah mengalami perubahan kabinet sebanyak 7 kali. Yang pertama ada Kabinet Natsir, yang merupakan kabinet yang pertama kali dibentuk, dipimpin oleh Muhammad Natsir yang diangkat pada tanggal 6 September 1950. Natsir menginginkan kabinet yang dipimpinnya bersifat nasionalisme dengan koalisi berbagai partai, namun gagal karena perebutan kursi dalam kabinet oleh partai PNI dan Masyumi. Kabinet Natsir berakhir pada tanggal 21 Maret 1951 karena tuntutan PNI agar pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah dan menggantinya dengan peraturan yang lebih demokratis. Yang kedua ada Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman merupakan kabinet koalisi dari kedua partai, yaitu PNI dan Masyumi. Dr. Sukiman dari Masyumi, sedangkan wakilnya Suwiryo dari PNI. Kabinet ini memiliki beberapa program kerja, diantaranya menjamin keamanan dan ketentraman, mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum, mempercepat persiapan pemilu, menjalankan politik di luar negeri bebas aktif, dan memasukkan Irian Barat ke wilayah Republik Indonesia. Namun, selama masa pemerintahan Kabinet Sukiman terdapat beberapa pertikaian, diantaranya Menteri Dalam Negeri Mr. Ishak menginstruksikan untuk menonaktifkan DPRD dan mengangkat orang-orang PNI menjadi gubernur Jawa Barat dan Sulawesi. Yang kedua, Menteri Kehakiman Muhammad Yamin memberikan 950 tahanan SOB tanpa persetujuan Perdana Menteri dan anggota kabinet lainnya. Kabinet Sukiman yang dibentuk pada tanggal 27 April 1951 berakhir pada tanggal 3 April 1952 karena peristiwa penandatanganan Perjanjian Mutual Security Act atau MSA. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo yang dibentuk pada 30 Maret 1952. Tugas pokoknya adalah menjalankan persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan konstituante. Akan tetapi tugas tersebut tidak dapat terlaksana. Walaupun program kerja Kabinet Wilopo diantaranya keamanan dalam negeri, perjuangan pembahasan Irian Barat, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif, persiapan pemilu, dan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan pemerintahannya, Kabinet Wilopo menghadapi berbagai masalah, antara lain seperti masalah krisis ekonomi,
gerakan separatisme, dan peristiwa 17 Oktober 1952. Kabinet Wilopo jatuh pada tanggal 2 Juni 1953 akibat peristiwa 17 Oktober 1952. Kemudian yang keempat ada Kabinet Ali Sastronegoro I yang dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953 yang memiliki wakil Wongsonegoro. Kabinet ini memiliki program kerja diantaranya program dalam negeri yang mencakup soal keamanan, pemilihan umum, kemakmuran dan keuangan, organisasi negara, perburuhan dan perundang-undangan. Kemudian ada pengembalian iran barat, politik luar negeri bebas aktif, dan penyelesaian pertikaian politik. Beberapa prestasi Kabinet Ali Sastronegoro I antara lain menyelenggarakan konferensi Asia Afrika atau KAA, membentuk panitia pemilihan umum, dan membatalkan hasil konferensi meja bundar antara Indonesia dengan Belanda. Namun, ada juga pertikaian yang terjadi pada saat masa jabatan Kabinet Ali Sastronegoro ini. Di antaranya, pemberontakan DITII di Jawa Barat, pemberontakan Daud Bere di Aceh, dan pemberontakan Klan Muzaffar di Sulawesi Selatan. Kabinet Ali pada tanggal 24 Juli 1953, Ali Sastronegoro menyerahkan mandatnya kepada Presiden karena keadaan ekonomi yang memburuk, maraknya korupsi, terjadinya invasi, dan penyebab utamanya adalah permasalahan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara sebagai kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952. Untuk mengganti jatuhnya Kabinet Ali Sastronegoro I, Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk pada tanggal 11 Agustus 1955. Beberapa program kerja kabinet ini antara lain pengembalian Irian Barat ke Indonesia, melaksanakan kerjasama dengan Asia Afrika berdasarkan politik bebas aktif, melaksanakan pemilihan umum. Pada masa kepemimpinan Kabinet Burhanuddin Harahap ini, pemilu pertama berhasil dilaksanakan pada tahun 1955. Burhanuddin Harahap juga berhasil menyelesaikan permasalahan dalam tubuh TNI Angkatan Udara dengan diangkatnya kembali Kolonel Nasution sebagai KSAD pada Oktober 1955. Setelah pemilu tidak lagi mendapat dukungan, pada tanggal 3 Maret 1956, Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden. Yang keenam ada Kabinet Ali Sastronegoro II atau biasa disebut sebagai Kabinet Ali Idam karena dipimpin oleh Ali Sastronegoro II, didampingi oleh Muhammad Rum dan Idam Khalid sebagai wakilnya. Kabinet ini bertugas pada periode 20 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Proyek kerja kabinet ini antara tahun 20 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Adapun program kerja kabinet ini antara lain mengusahakan perbaikan nasib buruh dan pegawai, menyehatkan perimbangan keuangan negara, mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan negara, perjuangan pengembalian Irian Barat, membentukkan daerah-daerah otonom, dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. Namun, kabinet ini hanya bertahan selama 1 tahun karena adanya gerakan-gerakan separatisme dan kembalinya menteri-menteri dari Masyumi yang melemahkan kabinet Ali. Hingga akhirnya pada tanggal 14 Maret 1957, Ali menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Kemudian yang ketujuh ada Kabinet Juanda yang merupakan jabatan kabinet yang memiliki periode kerja pada tanggal 9 April 1957 hingga 5 Juli 1959 yang memiliki program kerja yang disebut 5 program pancakarya, diantaranya membentuk Dewan Nasional, menormalisasi situasi Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan KMB, mempercepat pembangunan, dan memperjuangkan pengembalian Irian Barat. Prestasi Kabinet Juanda diantaranya menentukan garis konstitusional batas wilayah laut Indonesia dalam Deklarasi Juanda. Setelah
melakukan pergantian kabinet, Indonesia juga melakukan sistem kepartaian. Pada awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia membentukkan lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat. Keberadaan parlemen tidak dapat dipisahkan dari partai politik. Oleh karena itu, salah satu hasil sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 menyatakan pemerintah Indonesia akan membentuk Partai Nasional Indonesia atau yang disebut PNI, yang diharapkan bisa menjadi wadah persatuan pembinaan berpolitik bagi rakyat Indonesia. Dalam perkembangannya, Presiden Soekarno berusaha menetapkan PNI sebagai partai negara atau state party. Namun, mendapat kritik dan penolakan dari berbagai pihak karena akan menimbulkan kesan seperti partai tunggal. Sehingga pada tanggal 31 Agustus 1945, Presiden Soekarno membatalkan rencananya. Kemudian PPKMIP mengusulkan pemerintah untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat untuk mendirikan partai politik. Oleh karena itu, pada tanggal 3 November 1945, Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat tentang pembentukan partai politik. 10 partai politik baru yang dibentuknya antara lain Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, Parkindo, Permai, PKRI, dan PRJ. Kemudian ada pemilu atau pemilihan umum. Pada tanggal 31 Maret 1954, pemerintah membentuk Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI yang diketuai Hadikusumo dan Rustam Sutan Palidi sebagai wakilnya. PPI menetapkan pemilu menjadi 2 tahap, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen atau DPR dan 15 September 1955 untuk memilih anggota konstituante. Partai pemenang pemilu secara berturut-turut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI. Kemudian ada kegagalan konstituante. Pada tanggal 10 November 1946, Presiden Soekarno melantik 514 anggota konstituante yang mewakili berbagai partai politik, golongan, dan aliran. Konstituante bertugas menyusun undang-undang baru, tetapi belum berhasil. Kegagalan konstituante disebabkan beberapa faktor, diantaranya perdebatan yang berlarut-larut, adanya perselisihan antar partai, dan munculnya desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Pada masa awal kemerdekaan banyak terjadi masalah ekonomi, diantaranya yang pertama terjadinya hiperinflasi, yang solusinya yaitu menetapkan 3 mata uang yang berlaku di Indonesia, mengeluarkan uang Republik Indonesia yang original, dan membentuk Bank Negara Indonesia. Yang kedua, blokade ekonomi oleh Belanda. Solusinya yaitu operasi Popda dan APWI, diplomasi ke India membentuk Banking and Trading Corporation atau BTC, membentuk Indonesia Office atau Indov, dan membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri atau KPULN. Yang ketiga, ada kekosongan kas negara. Solusinya yaitu menyelenggarakan konferensi ekonomi, membentuk Planning Board atau Badan Perancang Nasional, melaksanakan Kasimo Plan, membentuk Persatuan Negara Ekonomi atau PTE, dan melaksanakan program pinjaman nasional. Sedangkan perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal tidak menunjukkan arah yang stabil. Anggaran pemerintah mengalami defisit. Banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi perekonomian yang memburuk. Adapun upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal ini antara lain: yang pertama, ada kebijakan Gunting Syarifuddin. Kebijakan ini adalah pemotongan nilai uang atau centering dengan cara memotong semua uang yang bernilai 2,5 rupiah ke atas, sehingga nilainya hanya tinggal setengahnya. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah. Dan dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan, karena yang memiliki uang 2,5 rupiah ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas.
Kemudian yang kedua ada nasionalisasi de Java Bank. Tujuan dari nasionalisasi ini adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Kemudian yang ketiga, ada sistem ekonomi Gerakan Banteng. Gerakan Banteng merupakan ide dari Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Tujuan program ini adalah memberikan kredit pada para pengusaha Indonesia dan memberikan izin khusus dalam membatasi impor barang-barang tertentu. Program ini berlangsung pada 1950 hingga 1953. Kurang lebih 700 pengusaha pribumi mendapat bantuan kredit. Kemudian yang keempat ada sistem ekonomi Alibaba. Tujuan program Alibaba adalah untuk memajukan pengusaha pribumi agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional. Kemudian kerjasama antara pengusaha pribumi dengan non-pribumi merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Kemudian yang kelima ada Persetujuan Finansial Ekonomi atau FINEK. Perjanjian FINEK yang dilakukan antara Indonesia dengan Belanda untuk menyelesaikan masalah finansial ekonomi antara kedua negara tersebut. Pada tanggal 7 Januari 1959, Kabinet Burhanuddin Harahap mengirimkan anak Agung Gede ke Jenewa dan tercapai kesepakatan yang merupakan rencana perjanjian FINEK, yaitu sebagai berikut. KNB dibubarkan. Hubungan FINEK Indonesia dengan Belanda didasarkan atas hubungan bilateral dan hubungan FINEK didasarkan pada Undang-Undang Nasional. Yang keenam, ada Gerakan Asat. Gerakan Asat adalah salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menguatkan ekonomi nasional, yaitu dengan memperkuat kelas ekonomi menengah pribumi yang umumnya bermodal lemah dengan cara memberikan perlindungan khusus terhadap segala aktivitas usaha pada bidang perekonomian. Kemudian yang ketujuh ada Rencana Pembangunan 5 Tahun atau RPLT. Kebijakan yang dikeluarkan Biro Perancang Negara. Pembiayaan RPLT diperkirakan mencapai 12,5 miliar rupiah. RPLT disetujui DPR pada 11 November 1958. Pada masa demokrasi liberal, permasalahan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek. Pemerintah harus mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi kenaikan biaya hidup. Yang kedua, ada pada jangka panjang. Pertambahan penduduk yang tidak terkendali dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.